Ini Ogan Komering Ilirku, tanah yang subur, masyarakat yang makmur, daerah yang terus melaju dari peradaban ke peradaban. Dengan luas wilayah mencapai 17.071,33 km persegi, Ogan Komering Ilir didiami oleh 797.429 jiwa penduduk dengan mata pencarian utama di sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat Ogan Komering Ilir hidup rukun berdampingan dalam bingkai keberagaman. Pemimpin pun silih berganti menancapkan legasi, membawa kemajuan bagi Ogan Komering Ilir Mandira. Sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ilir, Insinyur Asmar Wijaya MSI memiliki sejumlah program prioritas. Kesatu, pengendalian inflasi. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lokus penghitungan indeks harga konsumen atau IHK, Kabupaten Oki telah menyusun strategi 4K pengendalian inflasi melalui berbagai inovasi, antara lain Perjaka, perusahaan jaga keterjangkauan harga, yaitu melibatkan dunia usaha dalam menggelar operasi pasar pada kecamatan yang menjadi lokus penghitungan IHK. Bismillah. Basnas isi sembako dengan amal ibadah, upaya memaksimalkan zakat dan infak untuk meringankan beban masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Beres inflasi, berita seputar inflasi, upaya meningkatkan komunikasi efektif dalam pengendalian inflasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Gerai jam sembako, gerakan atasi inflasi jual murah sembako kemasan oleh Perumda Bende Segugu yang buka setiap hari dan menyasar masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem. Midang, monitoring komunitas dagang, yaitu penggunaan teknologi informasi dan data analitik untuk memantau harga di tingkat pasar. Aplikasi ini merupakan kolaborasi Dinas Perdagangan dan Diskominfo Oki. Balap becak, bantuan langsung percepatan tanam cabai serentak di 18 kecamatan dengan dukungan dana desa. Sampan, satuan pengaman pangan berupa koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di pasaran. Kipas Mukanda, ketersediaan pasokan melalui kerjasama daerah, khususnya dengan wilayah surplus komoditi defisit di Ogan Komering Ilir seperti bawang merah dan cabai. Kedua, penurunan angka stunting. Penurunan angka stunting di Ogan Komering Ilir salah satu yang tertinggi di Indonesia, dari 32,2% pada tahun 2021 menjadi 15,1% pada tahun 2022 atau turun sebanyak 17,1%. Berbagai langkah dilakukan PJ Bupati Ogan Komering Ilir untuk terus menurunkan angka stunting dan mewujudkan target nasional angka stunting di bawah 14% melalui berbagai upaya, antara lain program orang tua asuh anak stunting dengan menjadikan kepala perangkat daerah menjadi orang tua asuh anak stunting. Program ini menyasar 293 anak usia di bawah 2 tahun se-Kabupaten Oki. Canting Kencana, cegah stunting keluarga berencana berupa edukasi, pemeriksaan kesehatan para calon pengantin, serta pemberian tablet tambah darah. Bangga Kencana, cegah stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga kabupaten melalui Rakordes, Rakorcam, hingga Mini Lokakarya. Bantuan rumah dan sanitasi layak bagi keluarga stunting dan miskin ekstrim. Tahun 2024 ditarget sebanyak 82 rumah serta pemberian makanan tambahan berupa 6.295 kotak susu bagi balita gizi kurang dan 22.500 kotak susu bagi ibu hamil. Ketiga, kemiskinan ekstrim. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, Pemkab Oki telah melakukan berbagai upaya, antara lain Bismillah, Basnas isi sembako amal ibadah, maksimalkan dana zakat umat untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Di antaranya pemberian 697 paket sembako bagi warga miskin ekstrim dari sedekah ASN menjelang Idul Fitri lalu. Bedah rumah, berupa renovasi sebanyak 82 rumah dan sanitasi tidak layak huni melalui APBD, dana desa, CSR perusahaan, dan Basnas.
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengadaan bibit atau benih ternak kepada 3 kelompok penerima manfaat yang berjumlah 600 juta rupiah. Meningkatkan pendapatan masyarakat, bantuan perlengkapan sekolah bagi 1.500 siswa SD dan SMP, bantuan iuran JKN sebanyak 100.825 jiwa, dan BLTDD di 314 desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keempat, optimalisasi pelayanan publik. Melalui perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur, memastikan jangka waktu penyelesaian, ketersediaan sarana, prasarana, meningkatkan kompetensi pelaksana, menguatkan pengawasan internal, memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, serta evaluasi terhadap kinerja pelaksana. Kelima, menurunkan tingkat pengangguran. Dengan membuka kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif antara lain, melalui pelatihan keterampilan di BLK, informasi pasar kerja, job fair dan bursa kerja, peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran, melakukan pengawasan dan pengendalian lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau LPTKS, menggalakkan pelatihan keterampilan bersertifikasi, serta kerjasama swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal. Keenam, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui pemerataan layanan kesehatan menyeluruh, program unggulannya antara lain Revolusi KIA, berupa pemantauan ibu hamil terutama pada kelompok rentan kesehatan, distribusi alat kesehatan USG 2 dimensi di seluruh puskesmas se-Kabupaten Oki, penyediaan puls oksimetri untuk mengukur saturasi oksigen di dalam darah bayi, serta distribusi alat antropometri pada 835 posyandu se-Kabupaten Oki. Perahu Desa, program 1 Perawat 1 Desa, upaya mendekatkan pelayanan, mendeteksi permasalahan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pencegahan penyakit melalui kegiatan promotif dan preventif. Ketujuh, kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan di Ogan Komering Ilir antara lain didukung melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Inovasi yang telah dilakukan antara lain pelayanan jemput bola di kecamatan, serta kemudahan berbagai layanan digital bidang perizinan dan penanaman modal. Kedelapan, digitalisasi transaksi keuangan daerah. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Oki mencapai 93,3% atau daerah dengan kategori digital. Sebuah upaya terpadu dan terintegrasi Pemkab Oki untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Upaya konkret Tim Percepatan Digitalisasi Daerah Kabupaten Oki untuk mendorong digitalisasi transaksi Pemda antara lain memfasilitasi UMKM masuk katalog lokal dan toko daring, mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah, serta memfasilitasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui Siskudes Online. Berbagai upaya ini dilakukan agar Ogan Komering Ilir terus maju, mandiri, dan sejahtera pembangunannya, budayanya, serta masyarakatnya yang tangguh untuk melangkah lebih cepat, bergerak lebih solid, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Oki Mandira, kita maknai Indonesia.